إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Sepikul Sukoharjo. Kita mulai dari perjalanan naik mobil ya. Kita dari Semarang lewat tol sampai keluar tol Polandarjo Klaten ini. Dan kita ngikuti Google Map aja sih ini, jalur biru tua ini. Terus kita ketemu jalan Solo Jogja sebentar, kemudian kita belok kiri ke arah CPR ya. Nanti videonya banyak skip ya, karena memory cardnya Mas Ramu itu ketinggalan. Jadi ini kita nyotingnya pakai HP ya, nggak pakai Insta. Jadi nggak bisa full banyak yang di shoot. Jalan mobilnya aman sih, walaupun ada beberapa area yang sempit, tapi masih bisa untuk papasan dan sampai di parkiran Sepikul sini. Ini video kita mulai dari gerbang tol Polandarjo ini. Kita istirahat sebentar untuk pipis sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sepikul. Ini kita loncat langsung di perlintasan kereta api ya. Ya karena ini kita nggak bawa Insta, jadi ya videonya sepotong-sepotong gitu, karena Mas Ramu sambil nyetir ya bisa megangin HP. Karena juga nggak ada POV yang terlalu menarik, jadi ya nggak di shooting juga. Dan ini kita langsung loncat di gang terakhir menuju apa? Sepikul itu yang nampak di sebelah kanan itu Gunung Gajah Mungkurnya ya. Ini kita sudah masuk di perkampungan di Sepikul. Untuk animasi 3 dimensinya seperti ini jalur pendakian Gunung Sepikul. Jalurnya nggak terlalu panjang sih. Mas Ramu kemarin itu mendaki sekitar 15 menit jalan santai tanpa berhenti. Kalau berhenti ya mungkin setengah jam paling lama. Gunungnya kecil loh, kecil tapi memang ini spot fotonya bagus sih. Jadi kita foto-foto itu dengan background Gunung Gajah Mungkur ya. Di sebelah selatan Gunung Sepikul ini kan Gunung Gajah Mungkur. Ini langsung loncat ke video real manusianya itu yang puncak batunya. Jadi puncaknya yang di batu tadi itu. Dan ini jalur pertama pendakian langsung ada ini apa, undak-undakan dari semen. Beberapa semennya nggak rata karena ada batu-batu ya. Ini bukan rusak, ini memang karena dia bikinnya itu menyesuaikan dengan kontur batu. Oh, ternyata memang ada yang rusak sih, ada yang protol sih dikit-dikit. Kanan kiri ada tangga pegangan tangan tadi lah, ini masih ada pegangannya sebelah kiri pagarnya. Dan itu kondisi parkirannya di bawah tadi. Ini kita naik lagi ya, ini ada mbak-mbak naik juga. Jadi ini karakter tanahnya itu tanah gunung, kayak gunung purba gitu ya, batu-batu kuno itu. Kita loncat lagi ini ya, karena jalurnya dominasinya seperti ini ya. Dan ini kita nyampe ada gardu tempat istirahat, posnya bukan pos ya, memang disediakan oleh pengelola tempat istirahat. Sekarang trek agak menurun dikit dan akhirnya kita ketemu trek tanah yang asli dan datar ini.
Di kanan kiri ini tanaman apa ya, tanaman khas di pegunungan kapur ya kelihatannya. Ngarep no. Ngarep po. Tangan dalan. Lu dolan di situ. Lu nang Melayu ki lho. Ini sekarang kita ketemu tanjakan lagi tapi sedikit. Sekarang udah nanjak terus tapi landai sekali. Ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu lagi downhill. Jalannya landai sih, memang cocok untuk lari. Ini latihan lari cocok juga ya. Cuman ini gunungnya terasa hot ya. Apa ciri khas Gunung Kapur itu cenderung panas ya? Ya karena ini ya, apa salah satunya ketinggiannya itu selalu di bawah 2000 mdpl. Kemudian hutannya itu juga Mulai jam hutan-hutan 9.50-an. hutan-hutan yang model gini, kecil-kecil loh tanamannya, nggak rimbun belantara hutan gitu. Wah ini. Kuwi paling puncak san. Lumayan terjal guys. Ih. Kayaknya Gunung Gajah ya. Sekarang treknya tanjakan full batu kecil-kecil gini tapi padat, nggak dibuat undak-undakan, cuman kanan kiri dikasih pagar buat pegangan. Ini batunya besar tapi paling cerongot kecil-kecil gitu. Ternyata ini bukan puncak tapi tempat istirahat. Ada gardu istirahat lagi di sebelah kiri ini ya, bisa buat istirahat setelah tanjakan yang lumayan tadi. Panas. Ini suasananya panas, kita langsung jalan lagi, skip. Sebenarnya tadi kita istirahat cukup lama di gardu itu sih. Dan ini kelihatannya tanjakan terakhir sebelum menuju puncak. Sekarang treknya lebih miring tapi aman sih, ada pagar pegangan yang dicat warna-warni ini ya. Ini semakin miring saja ini jalurnya dengan trek batu. Ini sebenarnya batu besar gitu kan, terus ada pating cerongot-cerongot gitu, jadi aman. Di beberapa titik ada pohon seperti ini, kode apa bisa buat istirahat, ngiup lah. Ini padahal masih jam 9:30 tapi udah kerasa panas sekali ini. Tumasnya berjalan sendiri meninggalkan keluarganya di gardu. Mungkin nanti keluarganya menyusul atau tidak, kurang tahu, tapi ini Mas Ramu jalan saja lah. Lebih fokus ke trek ini ya, Mas Ramu nggak bisa nyoting kanan kiri karena lebih fokus ke treknya. Nah itu ada mbak-mbak mau turun. Ini kelihatannya ada dua puncak ini apa? Nah itu maksudnya ternyata udah nyampe puncak, pelangnya, pelang puncak Gunung Sepikul. Coba kita lihat view-nya setelah nyampe puncak seperti apa.
Oh, itu viewnya sawah dan ini apa, deretan Gunung Gajah Mungkur Wonogiri. Puncak. Pelangnya udah patung kelotok ini tulisannya, puncak Sekarang Gunung kita akan Spikul. turun menuruni Gunung Spikul. Dan ini kita skip aja suasana di puncak karena panas sekali ya. Dan kita tadi nggak sempat menerbangkan drone juga ini, sayangnya. Nunggah. Kita langsung turun saja ini karena ini panas Turun sekali. ternyata Jadi ya. Mas Ramu juga agak males untuk foto-foto dan menerbangkan drone. Bukan males sih, kalau nggak salah itu drone-nya ketinggalan di mobil lah. Lumayan Jadi kita turun saja ini, mudun langsung ini. kembali ke parkiran, kemudian lanjut pendakian Gunung Gajah Mungkur. Tapi aman nolong. Sedikit bercerita tentang Gunung Spikul. Jadi menurut kisahnya atau legenda mitos itulah, nama Gunung Spikul ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti dua pikul. Salah sih sebenarnya, suse itu kan satu, nah, dua pikul itu rong pikul. Ini literasinya ngawur ini. Mungkin yang dimaksud itu satu pikul tapi langsung dua pikul, satu pikulan tapi muat dua batu. Jadi ini erat kaitannya dengan saudara kembar Raden Pandanarang dan Raden Panji yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia membawa dua batu besar ke puncak gunung. Ceritanya ini dia mau bangun candi Borobudur atau gimana gitu. Panas mas. Iya. Setelah nyampe puncak itu ternyata batu yang mereka bawa itu berubah menjadi dua batu raksasa yang berdiri tegak di puncak gunung. Jadi tadi kan nampak kalau dari parkiran itu ada dua batu tinggi menjulang tuh puncaknya Gunung Spikul. Ya intinya seperti itulah kurang lebih. Terus batu ini dipercaya membawa berkah oleh orang-orang sekitar. Jadi mereka kadang-kadang melakukan kayak ritual gitulah. Tapi pas selama Mas Ramu kemarin ke atas itu nemu dupa atau enggak ya? Biasanya kalau gunung-gunung yang dikeramatkan itu ada dupanya. Secara ilmiah Gunung Spikul ini bentuknya kan mirip pikulan, makanya dinamakan Spikul karena batu dua itu kayak batu pikulan yang dipikul dengan pikulan. Secara ilmiah gunung ini lebih mirip dengan gunung api Purbang karakternya, namun lebih tua katanya. Dikutip dari situs gunungapipurba.com, Gunung Langgeran itu berdasarkan sejarah geologi merupakan gunung api purba yang berumur tersier Oligocene atau 0,6 sampai 7 tahun yang lalu. 5 menit tenanan loh. Dulu gitu. Gunung Spikul ini ternyata lebih tua, dia lebih dari itu karakter batunya. Meskipun dia ketinggiannya hanya 350 mdpl, tapi pemandangan di puncak Gunung Spikul ini lumayan bagus lah. Untuk jenis batuan yang ada di Gunung Spikul ini didominasi oleh batu andesit raksasa, batuan purba di pegunungan. Selain batu andesit, di Spikul ini juga ada batu diorit yang warnanya kelabu itu ya. Kemudian ada batu granodiorit dan ada batuan beku vulkanik. Nggak tahu nih dulu Gunung Spikul ini
batunya berasal dari gunung api mana ini? Ini kita udah nyampe di jalan tanah, jadi udah sebentar lagi nyampe di pos. Kemudian pos pertama setelah ini ya, setelah gerbang pendakian. Di jalannya datar, sebenarnya ini pengennya lari sih, cuman enggak, nanti ketinggalan Bang mandornya, itu gardunya. Kita langsung gas saja pulang, karena turun itu enggak terlalu banyak effort ya. Nah ini batu-batu andesit, ini andesit purba. Di depan nampak gunung Gajah Mungkur, gunung yang setelah ini akan kita daki. Tapi nanti bisa dilihat di part setelah ini ya, pendakian gunung Gajah Mungkur ya. Di part ini, part tektok pendakian tektok double summit Gunung Spikul dan Gunung Gajah Mungkur. Ini adalah part 1, part 2. Part 1-nya kan video drone. Ini part 2-nya pendakian Gunung Spikul. Ini kita sudah ada di turunan terakhir. Nah ini ya, sudah ada pagernya, pager warna-warni, dan itu udah nampak warung-warung. Jadi di bawah itu banyak warung-warung. Tadi juga ada ini apa, kayak orang karaoke gitu, orang ngamen lah. Istilahnya apa, musik show, apa, action show, live musik versi ngamen, versi live musik. Nah ini sandalnya ternyata lunyu ini sandal gunungnya yang ini. Nah ini udah mulai mau nyanyi lagi tuh mereka. Di bawah itu banyak warung, kalau mau makan-makan itu bisa di sini. Tapi Mas Ramu milih langsung aja ke parkiran sebelum lanjut ke Gajah Mungkur, karena ini sudah agak siang. Nah ini ada gerbang pendakiannya. Di sini tuh nggak bayar tadi, maksudnya nggak bayar, nggak ada tiket, tapi bayarnya sukarela. Sukarela tuh katanya untuk pembangunan masjid sama kas desa atau gimana. Nah, ini kalau motor bisa parkir di sekitar sini, tapi kalau mobil nggak bisa, harus parkirnya di agak jauh lagi. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, cerita pendakian Gunung Spikul Sukoharjo. Sampai bertemu kembali di cerita Mas Ramu selanjutnya. Untuk part sambungannya bisa ditunggu saja, pendakian Gunung Gajah Mungkur Wonogiri. Nah itu kita udah nyampe parkiran mobil ya, perjalanannya sekitar 50-100 meter lah dari pos pendakian Gunung Spikul. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.